Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak dimanapun Anda berada, ada satu momok yang sangat mengerikan bagi teman-teman peternak pemula yang kadang kita lalai dalam mengontrol ternak-ternak kita, sehingga dapat mengakibatkan banyak kerugian, baik itu kerugian materi maupun kerugian waktu dan tenaga. Jadi teman-teman, apalagi di musim hujan saat ini, ada satu penyakit yang kadang kita lalai. Penyakit ini biasanya diakibatkan oleh perubahan pemberian pakan atau kondisi cuaca yang ekstrim. Jadi penyakit ini sebenarnya penyakit yang ketika kita sudah terbiasa menangani, maka itu tidak masalah. Tapi bagi peternak yang belum paham, bisa mengakibatkan kerugian dan kematian. Jadi penyakit kembung adalah kondisi di mana kambing kita berada dalam posisi kelebihan gas pada rumen, sehingga mengakibatkan kambing kita susah bernafas. Nah, ketika ini kita biarkan berlarut, maka dapat mengakibatkan kambing kita mengalami kematian. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk mengobati kambing kembung adalah biasanya di peternakan kami, di peternakan Al-Fatih, kita menggunakan dua obat. Yang pertama timpanol, yang kedua kita biasa menggunakan anti blood. Jadi timpanol dan anti blood itu ketika kambing kita kembung, kita cekoki, kita berikan ke mulut, kemudian 10-15 menit ke depan insya Allah akan sembuh. Nah, tapi untuk teman-teman peternak, ketika tidak memiliki obat yang kami sebutkan tadi, maka kita bisa menggunakan obat-obat alami, obat-obat yang murah, yang mudah kita dapatkan. Jadi biasa juga kami merekomendasikan untuk teman-teman peternak yang mengalami kembung menggunakan minyak goreng. Jadi bisa juga kita gunakan minyak goreng untuk mengobati ternak kita. Jadi caranya sama, kita cekoki, kita berikan 200-250 ml per ekor. Kita cekoki, setelah kita cekoki, kita lebih bagus lagi kalau ada balsam. Jadi balsam itu kita urut di perutnya. Tujuannya perut ini hangat dan angin bisa keluar. Nah, tapi biasa ketika dalam kondisi kita terlambat menangani, kambing sudah ambruk, maka ada dua solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, tentunya setelah memberikan obat kembung, maka kita biasanya memakai tungkai di mulut. Nah, jadi misalnya seperti ini, mulutnya kita ganjal pakai kayu, kemudian kita ikat ke tanduknya. Tujuannya agar ada rongga udara, mulut tidak tertutup, sehingga tidak mengakibatkan kambing tidak mengunyah. Atau bisa juga kita ambil garam 1 genggam, kemudian kita suapi, kita kasih makan, sehingga kambing ini terus berusaha untuk mengunyah. Kemudian setelah itu kita lakukan, biasanya kambing yang kembung itu akan buang air, tetapi ketika kita tidak melihat ada aktivitas buang air, maka bisa juga kita keluarkan. Jadi kita berikan ruang untuk bergerak kambing yang mengalami kembung. Jadi kita biarkan dia berlari, biarkan dia mencari bagaimana dia bisa aman, bisa senang, kemudian bisa mengeluarkan gas yang ada di dalam perutnya. Karena
ketika kambing tidak bisa mengeluarkan gas, maka besar kemungkinan kambing kita akan berujung kematian. Nah, ketika kematian ini ya pasti kita mengalami banyak kerugian. Jadi untuk teman-teman, penanganan kembung sebenarnya sederhana. Ketika kita bisa melihat dari ciri fisik, jadi biasanya ketika kembung, kambing itu susah bernafas, kemudian perut bagian kiri itu membesar. Nah, ketika kita pukul bunyinya seperti gendang. Nah, ketika kemudian ciri selanjutnya adalah kambing kita tidak aktif bergerak, dia cenderung diam, kemudian cenderung sesak nafas. Maka ketika kambing kita dalam kondisi yang seperti ini, maka hal yang paling pertama kita lakukan adalah memberikan penanganan yang seperti yang dibahasakan tadi. Karena ketika kita terlambat dan kambing sudah ambruk, pertolongan terakhir adalah kita menggunakan trokar. Nah, trokar itu di sini yang segitiga ini kita tusuk menggunakan alat trokar namanya. Harapannya angin atau gas yang ada di dalam perut ternak kita, jadi kita ukur seperti ini, kemudian kita tusuk. Harapannya angin yang ada di dalam sini bisa keluar. Namun ini harus dilakukan oleh orang yang betul-betul pengalaman, karena ketika salah sedikit kita menusuk, maka ini bisa mengakibatkan luka, dan luka ini bisa mengakibatkan infeksi, dan fatalnya ya berujung juga kematian. Jadi teman-teman, selain obat-obatan tadi, maka cara-cara untuk menghindari kembung adalah jangan mengganti pakan secara tiba-tiba, kemudian mengatur waktu pemberian pakan kita, kemudian sebisa mungkin di musim hujan kita memberikan jamu-jamuan untuk ternak kita. Biasanya di peternakan Al-Fatih untuk di musim hujan seperti ini, untuk kita hindari kembung, biasa ketika malam hari kami memberikan sedikit garam. Jadi garam kasar kita taburi sedikit saja di tempat pakannya. Tujuannya itu ketika malam hari kambing ada aktivitas mengunyah, sehingga ketika mengunyah maka akan keluar air liurnya. Kemudian biasanya juga kita pemberian jamu minimal sebulan sekali. Jadi kita menggunakan jahe, kemudian madu, kemudian gula merah, kemudian telur ayam kampung. Jadi kita cekoki satu persatu ternak kita, sehingga ini bisa meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi untuk biasanya kita gunakan per kambing itu telur hanya sedikit. Jadi satu butir itu bisa 3-4 kambing yang konsumsi. Jadi kita campur. Jadi kita campur antara jahe, kemudian madu, kecap, gula merah dengan kuning telur kita campur. Kemudian kita berikan sekitar 10-15 ml per ekornya, tergantung berat badan kambing tersebut. Jadi teman-teman peternak dimanapun Anda berada, ketika kita ingin kambing kita senantiasa dalam kondisi prima, kondisi sehat, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pemberian pakan yang benar, pemberian pakan tidak berganti-ganti. Jadi di peternakan Al-Fatih kita sudah terbiasa pemberian pakan itu tetap konsisten, baik itu jumlah, kemudian jenis, kemudian volume, kemudian waktu pemberian itu sudah tidak boleh dirubah-rubah. Jadi pemberian pakan pagi biasa kita gunakan jam 8, kemudian pemberian pakan siang kita gunakan jam 1, berikan jam 1, kemudian untuk malam kita biasa gunakan di jam setengah 6. Nah, ini tidak boleh berganti-ganti baik jumlah maupun waktu pemberiannya. Kemudian kebersihan kandang tentu juga kita harus perhatikan, baik itu tempat pakan, kemudian lantai, karena sama halnya dengan kita, meskipun makanan enak tetapi kita disuruh makan di dalam WC, maka
kita juga tidak akan sehat. Artinya WC adalah tempat yang kotor. Nah, sama dengan kambing kita. Ketika kambing meskipun pakannya bagus tapi tempat istirahatnya kotor, maka tempat istirahat itu bisa mengakibatkan banyak penyakit ke ternak kita. Jadi teman-teman, tetap konsisten untuk memberikan pakan yang terbaik, menjaga kesehatan kambing kita. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.